Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Floriana Novita Bebanjo, NIM 183030050, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan membuat video dari buku ke-8 tentang penyalahgunaan ekonomi digital. Jadi baik, di sini saya lebih menjelaskan tentang kekerasan dalam keluarga, lebih khususnya tentang kekerasan rumah tangga. Jadi baik teman-teman, selamat menyaksikan. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dia atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk juga ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik ataupun mental di luar batas tertentu terhadap orang lain yang berada dalam rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak atau orang tua, dan tindakan kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Pada dasarnya, kekerasan secara fisik termasuk dalam tindakan pidana. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga di sini adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin di atas. Karena hubungan darah ini perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta juga orang yang bekerja dalam rumah tangga atau menetap dalam rumah tangga tersebut. Berikut bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang pertama, kekerasan fisik berat merupakan penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut,
serta melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan yang cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit, dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Yang ketiga, melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat. Kekerasan yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini dibagi atas dua. Yang pertama, kekerasan psikis berat, yaitu berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendah, menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman, kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan atau stres, gangguan tidur dan lain atau depresi sampai yang lebih fatal bunuh diri. Yang kedua, kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, seperti ketakutan atau dan perasaan teror. Ini rasanya tidak berdaya atau hilangnya rasa percaya diri, serta depresi temporer. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Hubungan seksual berat ini berupa pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, atau lain sebagainya. Yang terakhir, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yang pertama adalah kekerasan ekonomi berat, yaitu tindakan eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan lewat sarana ekonomi, berupa memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitasi termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Sedangkan kekerasan ekonomi ringan berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Jadi baik teman-teman, mungkin ini saja penjelasan saya tentang kekerasan. Sekian dan terima kasih.